Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Udin Explore. Seorang dosen ateis sedang mengajar hukum fisika pada mahasiswanya. Kemudian sang dosen itu bertanya kepada mahasiswanya, "Apakah kalian percaya bahwa Tuhan itu ada?" Semua mahasiswa itu kompak menjawab, "Ya, kami percaya bahwa Tuhan itu ada." Kemudian sang dosen melanjutkan pertanyaannya, "Berarti apakah kalian percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya?" "Ya, tentu saja Tuhan menciptakan segalanya," sahut mahasiswa dengan kompaknya. Di sini sang dosen mulai tersenyum dan berkata dengan tenang, "Berarti jika kalian percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya, maka kalian percaya bahwa Tuhan juga menciptakan kejahatan." Semua mahasiswa pun mulai terdiam dan tidak mengeluarkan suara apapun karena mereka sangat kesulitan menjawab pertanyaan dari sang dosen. Sang dosen mulai tersenyum merasa lega. Namun, di tengah-tengah kesunyian itu, ada satu orang mahasiswa yang kemudian angkat suara dan mulai memecah keheningan itu. Mahasiswa itu dengan tenang bertanya kepada sang dosen, "Apakah dingin itu ada?" Sang dosen menjawab, "Ya, tentu saja dingin itu ada." Namun, sang mahasiswa itu mengatakan, "Anda salah. Dingin itu tidak ada. Dalam hukum fisika, yang bisa diukur adalah panas. Dan dingin adalah ungkapan dari ketiadaan panas." Kemudian mahasiswa itu bertanya kembali, "Kalau begitu, apakah gelap juga ada?" Sang dosen menjawab, "Ya, gelap ada." Namun mahasiswa ini kembali mengatakan bahwa Anda salah. Gelap itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah cahaya. Dan gelap itu ada karena cahaya semakin berkurang, sehingga orang-orang mengatakan gelap sebagai pengganti ketiadaan cahaya. Itulah yang profesor ajarkan sendiri kepada kita tentang hukum fisika, bahwa gelap itu tidak ada. Begitu juga dengan dingin. Jika dingin adalah ketiadaan dari panas, sedangkan gelap adalah ketiadaan dari cahaya. Lalu, apakah kejahatan itu juga ada? Jawabannya adalah tidak ada. Kejahatan itu ada karena ketiadaan Tuhan pada diri seseorang. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu timbul dari orang itu sendiri yang meniadakan Tuhan pada dirinya. Semua pun terdiam mendengar jawaban mahasiswa itu, termasuk sang dosen itu sendiri. Sang dosen menyadari bahwa apa yang dikatakan mahasiswanya itu benar. Nah, disinilah letak kebijakan sang mahasiswa itu sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari sang dosen. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menyalahkan keadaan, padahal kalau kita bisa memahaminya, semua itu karena diri kita sendiri. Misal teman-teman mengalami kegagalan, jangan pernah menyalahkan keadaan. Kegagalan itu datang dari diri teman-teman itu sendiri. Mungkin teman-teman kurang berusaha, mungkin teman-teman kurang bersyukur, sehingga kegagalan itu ada karena ketiadaan usaha dan kebersyukuran teman-teman. Satu contoh lagi, mungkin saat ini yang sering teman-teman alami adalah kesedihan dan juga kesepian. Untuk menghadapi hal ini, teman-teman tidak boleh menyalahkan lingkungan atau sekitar. Semua terjadi karena diri kita sendiri. Kita mengalami kesedihan dan kesepian, itu karena kita kurang menikmati apa yang sudah diberikan sampai saat ini. Jadi pesan untuk teman-teman, jangan pernah menyalahkan sekitar, karena semua itu datang dari diri kita sendiri. Banyak-banyak bersyukur dan nikmati apa yang sudah diberikan pada saat ini. Maka teman-teman akan menemukan kebahagiaan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you, Re.